begitu ya. Jamaah sekalian, suatu ketika ya Nabi Allah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ilahi, ma thawabu man dhaha min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam." Wahai Tuhanku, kata Nabi Daud alaihissalam, wahai Tuhanku, kata Nabi Daud alaihissalam, apa sih pahalanya yang akan kau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang berkorban? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawabuhu an utiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyra hasanatin. Bahwasanya aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berkorban, setiap satu rambut aku akan berikan 10 pahala. Aku hapuskan 10 dosa dan aku angkat 10 derajat. Walahu bikulli sya'ratin fasrun fil jannah. Setiap rambut daripada hewan korban yang dia sembelih akan aku bangunkan gedung dalam sorga. Satu rambut daripada umat Kanjeng Nabi yang korban, daripada korbannya itu, aku akan berikan bagi dia dari setiap rambut hewan korban itu adalah jariyatun minal huril ain, bidadari. Satu rambut itu satu bidadari. Wa markabun, dan jadi kendaraan bagi orang yang korban. Di mana kendaraannya? Fil jannati, di dalam sorga. Nanti di sorga itu kendaraannya tadi hewan yang kita sembelih di dunia. Jadi ahli sorga itu nanti jalan-jalannya pakai kendaraan. Nggak ada di sorga orang kendaraan jalan kaki, nggak ada. Nggak ada di sorga orang kemana-mana jalan kaki, nggak ada. Semuanya di sorga kemana-mana apa ya? Naik kendaraan. Oleh karena itu dikarenakan ada kalimat bikulli sya'ratin, begitu ya. Kalimatnya apa? Setiap satu helai rambut hewan korban Allah berikan 10 pahala, Allah hapuskan 10 dosa, Allah angkat 10 derajat. Berarti maknanya bagaimana? Maknanya disunnahkan kalau korban itu cari hewan korban yang bulunya banyak, begitu. Yang bulunya apa? Banyak. Kalau kambing berarti apa? Domba. Ya, beli kambing domba yang dibeli. Kenapa? Bulunya banyak. Kenapa? Satu bulu bikulli sya'ratin asru hasanatin wa muhiya asru sayyatin. Gitu ya. Wa rufi'a lahu asru darajatin. Itu satu bulu. Makanya disunahin tuh. Kalau pengen nyari kambing, hewan korban, cari yang banyak bulunya. Berarti apa itu? Kambing apa namanya? Domba. Kalau di Banten namanya gembol, gitu ya. Tuh. Kalau kambing Jawa yang nggak ada bulunya namanya kambing kacang kalau di Banten. Ya, kambing kacang namanya. Gitu ya. Waduh, mahal amat yang gembol, ya udahlah. Ya udah sesuaikan dengan duitnya aja lah gitu ya. Gitu ya. Itu jadi itu hitungannya begitu ya. Jadi korban itu hitungannya bikul lisyarah. Setiap satu helai rambut hewan korban Allah berikan 10 pahala, 10 dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat. Ya. Kemudian jamaah sekalian, nanti pada yaumul qiyamah, ya, dari Ali dan dari Anas radhiyallahu anhuma, qala Nabi alaihi salatu wassalam, idza husyiral mu'minuna min kuburihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati la tamshu ibadi rajilina bar arkibuhum. Nanti kata Rasulullah SAW, nanti tatkala orang-orang mukmin dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan mereka, begitu ya. Tatkala kita dibangkitkan dari kuburan orang-orang, dari kuburan kita, orang-orang mukmin dibangkitkan dari kuburannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kau perjalankan mereka dalam keadaan berjalan kaki. Jangan dibangunin dari kuburnya dalam keadaan apa? Jalan kaki.
tapi bangunkan mereka. Begitu bangun, mereka suruh berkendaraan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ya ketika membangkitkan manusia di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburannya kemudian dikumpulkan dengan berkendaraan, fa innahum i'tadur rukuba fid dunya. Karena kita ketika hidup di dunia udah terbiasa berkendaraan. Ketika hidup di dunia udah biasa berkendaraan. Emang bener gitu? Iya. Buktinya kita dulu berkendaraan di tulang rusuk bapak kita. Namanya apa namanya? Sperma. Itu kendaraan tuh apa tulang rusuk bapak kita? Apa? Sperma kita. Begitu spermanya dimasukkan ke dalam rahim, indung telur, kita berkendaraan di rahim ibu kita. Di rahim tuh 9 bulan. Begitu lahir, wah jadi orang, kita jadi bayi. Kita berkendaraan di pangkuan ibu kita di pangku sama ibu kita, di pangku gitu ya, digendong sama ibu kita ya. Tuh, kendaraan terus. Begitu udah gede sedikit, berkendaraan di pundak bapak kita. Pengen digendong, pengen didemplok segala macam ya sama bapak kita. Begitu udah gede sedikit mulai naik sepeda. Gede dikit mulai naik motor. Naik motor udah gede sedikit mulai naik mobil, naik kapal laut, pesawat terbang, kereta. Bayangkan sampai mati aja kita pakai kendaraan. Bener, Cip. Ada nggak orang mati dibopong sama itu? Digotong aja kan? Jarang kita lihat ya, jarang. Walaupun ada, barangkali ada. Bayangin, matinya aja kita pakai kendaraan. Kendaraan apa kendaraan kita? Kurung batang. Manusia itu udah kebiasaan berkendaraan, matinya aja dianterin pakai kendaraan kurung batang, kurung dedes, dianterin. Naik kurung batang, ke kuburan dianterin pakai kurung batang. Dari mulai berangkat dari rumah sampai ke masjid sampai ke kuburan dianterin pakai kendaraan kurung batang gitu. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat berkata, "Malaikat, bangunkan mereka, kumpulkan mereka pada mahsyar dengan cara berkendaraan." Nah, oleh karena itu jamaah sekalian ya, tuh ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina lir-rahmani wifda." Ay rukbana. Nanti pada hari orang-orang yang bertakwa dikumpulkan oleh Allah dengan berkendaraan. Oleh karena itu ya, fa inna duhayakum najaibakum. Maka sesungguhnya ya, gitu. Hewan korban yang kena sembelih adalah kendaraan kita. Ya. Oleh karena itu azimu duhayakum fa inna ala sirati matoya. Ya, gitu. Nanti jadi kendaraan kita. Bagaimana? Kalau ada orang nggak pernah korban-korban di dunia, maka amal solehnya jadi kendaraan dia. Jadi amal solehnya jadi kendaraan dia. Tapi beda lah ya. Kendaraan dengan hewan korban yang disembelih dengan amal soleh itu beda. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu ya. Gitu. Masih ada waktu, ayo yang pengen korban, begitu ya. Karena begitu besarnya hikmah daripada korban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ala innal udhiyata min a'malil munjiyat." Sesungguhnya korban itu daripada amal-amal yang menyelamatkan. Tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Menyelamatkan orang yang korban dari kejelekan dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi berkorban itu namanya amal-amal penyelamat, a'malil munjiyat, menyelamatkan siapa? Orang yang korban dari kejelekan dunia dan akhirat, begitu ya. Jadi orang yang korban itu Allah jauhkan dari kejelekan dunia dan akhirat. Oleh karena itu korban itu hukumnya sunnah muakkadah yang diulang tiap tahun, begitu ya. Jadi sunnah
muakkadah yang diulang tiap tahun. Jadi bukan sekali seumur hidup, bukan. Ente nggak korban? Udah dulu kapan? 20 tahun yang kemarin. Masya Allah. Lama bener 20 tahun. Ya, kagak. Jadi ibadah sunnah muakkadah yang diulang-ulang, gitu. Ketemu lagi tahun depan dengan Idul Adha, korban lagi, sunnah muakkadah. Ketemu lagi dengan Idul Adha tahun depan lagi, korban lagi, terus diulang-ulang, itu sunnah. Ya, bukan seumur hidup sekali. Jadi kita jangan punya pemahaman korban itu seumur hidup sekali, udah beres aja, udah jangan. Ya, gitu ya. Oleh karena itu zaman sekalian, ya. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada kejelekan dunia dan akhirat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ingin diselamatkan dari kejelekan dunia dan akhirat, maka berkorbanlah, karena korban itu adalah penyelamat daripada kejelekan dunia akhirat, begitu ya. Gitu. Jamaah sekalian, bagi yang korban, begitu ya. Tuh, nanti udah beres, hewan korbannya dipotong, gitu ya. Gitu. Yang paling bagus motong sendiri, itu paling bagus. Jadi yang korban dia yang motong, itu paling bagus. Anies Baswedan aja motong sendiri. Ya, hadir Pak. Ya. Paling bagus apa? Motong sendiri. Kalau nggak bisa juga motong sendiri, diwakilkan sama orang. Tapi orang yang korbannya nyaksiin hewannya disembelih, begitu. Oh saya takut motong diwakilin aja. Silahkan diwakilin boleh. Tapi apa? Kitanya nyaksi, ngelihat langsung. Mana kambing saya, mana sapi saya. Ini, ayo liatin. Potong, dilihat sama kita. Udah beres dipotong, kita kemana? Masuk ke dalam rumah. Kalau nggak ke musola kita masuk, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, usolli sunnatal mutlak. Begitu aja. Rakaat ini. Ya, tuh 2 rakaat. Udah beres, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, ada kalimat wa ana awwalul muslimin. Angkat tangan kita ngedoa, ya Allah, begitu, ngedoa minta kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, gitu. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang beres dia berkorban, ya, gitu. Ya, ulku ma fi aidikum minas sikini summarka'u raqataini. Kalau dia beres korban, lepas itu pisau, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Fa innahu ma raka'ahuma ahadun wa sa'alallaha syai'an illa a'tahu. Ya, maka beres dia sholat, dia baca inna sholati wa nusuki, kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, illa a'tahu, pasti Allah berikan apa yang dia minta. Gitu. Ya, jadi Allah ijabah doanya, gitu ya. Gitu. Jadi yang korban, ya tentu yang korban ya, itu saksiin sendiri, motong sendiri bagus, nggak bisa sendiri saksiin, beres, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola, masuk ke dalam rumah, kemudian apa? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, habis beres sholat sunnah mutlak, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Angkat tangan kita ngedoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ijabah doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya untuk Idul Adha tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, walakal hamd ya ma'bud, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutakabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.